istilahnya tadi ya, mengangkat sesuatu yang mengikat sesuatu yang memang tadi yang kasat mata saja. Kalau sekarang sudah meluas, akad dimaknai bisa dengan sesuatu yang mengikat sesuatu yang secara kasat mata dan sesuatu yang sesuatu yang tampak oleh mata dan sesuatu yang tidak tampak oleh mata. Itu ya. Kemudian di sini baru masuk ke definisi daripada akad. Jadi definisi akad di sini dibawakan dua oleh penulis. Ada definisi akad secara umum, yang makna umum, ada definisi akad yang makna spesifik. Definisi akad dalam makna yang umum, yang lebih luas, di sini disebutkan semua pernyataan yang terlontar ya, baik dari lisan ataupun tulisan ataupun isyarat yang menyebabkan seseorang berkewajiban melakukan sesuatu. Berarti ada beban kepada seseorang. Jadi ini disebut akad. Jadi merupakan semua pernyataan ya, semua pernyataan baik dari lisan, tulisan, dan isyarat, yang mana setelah pernyataan tadi dilontarkan, ada konsekuensinya. Setelah pernyataan tadi keluar, ini menyebabkan seseorang itu berkewajiban, dapat beban dia berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Itu disebut akad, mana akad secara umum. Sehingga kalau yang secara umum ya, sehingga tidak disyaratkan harus terjadi interaksi dua arah. Nah, di sini pernyataannya sehingga akad itu sah walaupun terjadinya satu arah. Ada beberapa akad yang dia terjadinya satu arah. Di sini diberi contoh seperti talak, seperti membebaskan budak, atau seperti hibah. Nah, ini seperti talak ini memang satu arah, memang terlontar dari suami saja. Demikian membebaskan budak, demikian juga hibah. Di sini penulis mengasih contoh, ketika seseorang mengatakan kepada budaknya, kamu saya bebaskan, berarti dia, si tuan tadi, memiliki kewajiban untuk membebaskan atau membiarkan budaknya untuk tidak lagi menjadi miliknya. Membiarkan budaknya untuk bertindak sesuai kehendak si budak tadi, karena sudah bukan milik. Demikian pula ketika si A meletakkan sekantong plastik makanan di pintu tetangganya, ini maknanya dia sudah mengeluarkan bingkisan tadi dari kepemilikan miliknya. Memang sudah dia kasihkan, dialihkan kepada tetangga. Jadi sudah bisa. Kalau mungkin kita pulang ya, pulang dari luar, tiba-tiba di pintu rumah ada yang gantung nasi bungkus pakai kantong plastik. Ini kalau seseorangnya anggaplah dia tidak salah sasaran, maka itu kita masuk ke dalam sudah halal kita makan. Karena hibahnya sudah sah. Hibah dari si pemberi hibah itu sudah sah. Kemudian ada akad dalam makna yang spesifik. Ada akad dalam makna yang spesifik, yaitu apa? Akad dalam makna yang spesifik ialah ikatan yang dilakukan antar pelaku akad. Jadi ikatan yang dilakukan antar pelaku akad, bisa dua orang, bisa lebih, dengan cara yang sesuai syariat. Nah, jadi kalau membuat akad itu dengan cara yang sesuai syariat. Anda bisa sembarangan saja berakad. Yang memiliki pengaruh setelahnya. Jadi ketika ada pelaku akad, mereka membuat akad sesuai syariat. Dan kalau akadnya sah, maka ada konsekuensinya. Ada pengaruh setelah akad itu dibuat. Dan ikatan ini harus sesuai dengan keinginan pelaku akad. Jadi akad itu sah baik diungkapkan dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Nah, jadi di sini dikatakan berdasarkan definisi yang spesifik ini, sebuah interaksi bisa disebut akad jika terjadi dua arah antara dua pihak. Jadi kalau yang secara spesifik memang dipinta akad itu harus dua arah. Tapi secara umum ada beberapa transaksi itu akadnya sah kalau atau walaupun dari satu arah. Itu mungkin kurang lebih definisi akad ya, ikatan yang dilakukan antar pelaku akad dengan cara sesuai syariat yang memiliki pengaruh setelahnya. Nah, inilah akad dengan makna yang spesifik. Kemudian masuk ke poin macam-macam akad. Ada macam-macam akad, tapi di sini maknanya
akad itu ditinjau dari beberapa sisi, beberapa sudut pandang. Pertama, pembagian akad dilihat dari pengaruh dan konsekuensinya. Di sini pembagian akad ya, akad itu ditinjau dari sisi pengaruh dan konsekuensinya ada dua. Ada dua. Pertama, ada akad yang sah. Yang kedua, ada akad yang tidak sah. Subhanallah, ini pelajaran penting, jamaah teman-teman sekalian. Jadi semua akad muamalah yang dipraktekkan kaum muslimin dan muslimah, itu antara dua, ada akad yang sah, ada akad yang tidak sah. Misalnya akadnya jual beli. Jadi akad jual beli yang ada di tanah air kita Indonesia misalnya, itu antara dua, ada akad sah, ada tidak sah. Jadi jangan kira kaum muslimin di luaran sana, jangan kepedean, semua transaksi jual belinya itu sah semua, jangan. Kita harus bedah dulu. Kita analisa dulu. Ini termasuk akad jual beli yang sah atau tidak, bisa dipahami. Karena akad itu ada dua, ada yang sah, ada yang tidak sah. Akad apapun itu, terkhusus ya, khususnya secara khusus jual beli. Karena kita bahas jual beli secara umum ya, akad-akad apa saja. Jadi perhatikan, ada akad sah, ada tidak sah. Sekarang akad yang sah itu apa? Akad yang sah adalah akad yang berlaku pengaruh dan konsekuensinya. Jadi akad itu sah dulu, baru ada konsekuensi, baru ada pengaruh, nanti baru ada turunannya. Masing-masing akad itu memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Jadi dipahami ya, akad itu punya konsekuensi yang berbeda-beda. Kalau jual beli, konsekuensinya adalah perpindahan hak milik. Kalau sewa menyewa, konsekuensinya pindah hak guna atau memberikan hak guna. Kalau akad nikah yang sah itu konsekuensinya perubahan status dari laki-laki dan perempuan menjadi suami dan istri. Nah, di sini mungkin kurang lengkap ya saya tambahkan ya. Akad yang sah, tambahan saja, akad yang sah adalah akad yang memenuhi syarat-syarat akad. Itu saja. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi syarat-syarat akad. Karena semua praktek muamalah, bahkan semua jenis-jenis ibadah, itu ada syarat yang harus dipenuhi. Toharoh ada syaratnya, sholat ada syaratnya, demikian juga puasa, haji, itu ada syarat-syaratnya. Terkhusus nanti pembahasan kita masalah muamalah. Jadi akad itu ada syarat-syaratnya. Kalau untuk akad-akad ya, dengan juga praktek amalan-amalan ibadah, ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi akad yang sah apa? Akad yang sah adalah akad yang memenuhi syarat-syarat sah akad. Dan setelah akad tadi sah, baru ada yang namanya konsekuensi. Kemudian penulis membuat di sini, masing-masing konsekuensi juga memiliki turunan. Masing-masing konsekuensi juga memiliki turunan. Misalnya, ketika seseorang sudah berstatus sebagai suami bagi wanita A, berarti kewajibannya adalah untuk memberikan nafkah. Ternyata nafkah itu turunan. Jadi kalau orang menikah, kemudian nikahnya sah, maka langsung konsekuensinya berlaku, yaitu berubah status. Setelah status mereka berubah, turunan dari konsekuensi itu apa? Yaitu nafkah diantaranya. Kemudian di belakang juga di halaman 16, penulis juga membuat tentang jual beli. Jual beli itu kalau akad sah, maka konsekuensinya adalah perpindahan hak milik. Setelah akad sah, terjadi perpindahan hak milik, apa turunannya? Turunannya diantaranya menyerahkan uang, pembayaran, atau menyerahkan barang yang dibeli, atau nanti teknis-teknis bagaimana pengiriman barangnya, bagaimana teknis pembayarannya, transfer atau cash, itu nanti turunan. Ini akad yang sah ya, akad yang memenuhi syarat-syarat akad. Kemudian akad itu setelah sah, ada berlakulah pengaruh dan konsekuensinya. Yang kedua, yang tadi kita rinci, ada akad yang tidak sah. Jadi di dalam Islam ada akad yang tidak sah. Apa itu akad yang tidak sah? Akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi salah satu syarat di antara syarat-syarat akad. Nah, jadi akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi atau akad yang hilang satu syarat di antara syarat-syarat sah akad. Nah, maka bahaya ya, misalnya jual beli
Itu syarat jual beli di buku ini ada 7. Maka kalau hilang satu, akadnya langsung tidak sah. Sehingga pengaruh dan konsekuensinya tidak diberlakukan. Ketika konsekuensinya tidak berlaku, maka tidak berlaku pula turunannya. Jadi luar biasa ya, akad. Ketika akad itu tidak sah, maka tidak berlaku pengaruhnya. Akad jual beli hilang satu syarat, maka akad jual beli tadi tidak sah. Bahkan para ulama sebutkan, jual beli yang hilang syaratnya dari kacamata syariat itu tidak disebut jual beli. Mungkin bentuknya seperti jual beli, iya. Tapi syariat tidak mengakui itu jual beli. Nah, itu bahaya kalau syarat itu hilang. Syariat tidak anggap itu jual beli. Maka konsekuensinya tidak berlaku. Jadi kalau ada orang beli, misalnya eh, beli sayur kol, tapi ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi, ada katakan sayur kol itu sekilo 10.000. Ada orang beli, mereka melakukan jual beli, tapi ternyata syaratnya tidak terpenuhi. Karena syarat tidak terpenuhi, maka konsekuensinya tidak berlaku, alias perpindahan hak milik tidak berlaku. Alhasil apa? Itu tidak dianggap jual beli. Alhasil masing-masing si penjual pembeli tidak boleh memanfaatkan uang dan barang. Jadi si penjual tak boleh dia pakai uang si pembeli tadi. Si pembeli tak boleh dia masak sayur kol tadi. Karena perpindahan hak milik tidak terjadi. Konsekuensinya tidak terjadi. Solusinya apa? Diulang akadnya kembali, dipenuhi 7 syarat jual beli, baru nanti sah perpindahan hak miliknya. Tapi kalau jual beli yang tidak sah, tidak terpenuhi syaratnya, kemudian mereka tetap kekeh ya, maka hartanya harta haram. Dalam artian si penjual tidak boleh pakai uang si pembeli tadi. Itu uang orang lain. Si pembeli tidak boleh dia semena-mena memasak kol tadi, karena kol itu kol orang lain, kan belum terjadi perpindahan hak milik. Maka memakan harta orang lain dengan cara batil. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta sesama kalian secara batil. Maka hasilnya tidak berkah. Hasilnya tidak berkah, bahkan bisa masuk ke Dokter Erwandi memasukkan ke harta haram. Ini jual beli yang tak memenuhi syarat, tidak dianggap jual beli, bahkan penghasilannya dikategorikan Dokter Erwandi nanti masuk ke dalam harta haram, masuk ke dalam harta haram. Nah, jadi hati-hati ya jual beli ini, terkhusus akad jual beli ke muslimin muslimah dimanapun berada, itu jangan pede, jangan terlalu percaya diri ya, bahwasanya jual beli mereka itu pasti aman-aman saja, pasti sah-sah saja. Enggak semua jual beli itu bernilai sah. Jual beli atau akad jual beli sah apabila memenuhi syarat yang 7. Kalau tidak dipenuhi syarat yang 7, maka jual belinya tidak bernilai sah. Jadi hati-hati untuk bertransaksi. Ini ilmu dimulai. Ini akad-akad apapun selalu demikian. Akad-akad apapun selalu demikian. Harus dipenuhi syarat-syaratnya. Harus dikenali. Misalnya seorang karyawan, ada orang ingin bekerja di sebuah kantor, di sebuah instansi, atau di sebuah toko misal, dia harus tahu akadnya apa. Saya kerja, ini akad saya apa? Dan yang punya unit usaha juga, si bos nih yang punya perusahaan kah, yang punya toko kah, yang punya kantor kah, dia harus tahu juga ini akadnya apa. Maka untuk karyawan tadi akadnya adalah ijarah. Akadnya ijarah, ya kemudian ya harus tahu oh syarat-syarat ijarah itu biar sah. Nah, ijarah juga punya syarat-syarat biar dia menjadi sah sehingga biar akad kerjanya bernilai sah. Jadi dipahami ya. Jadi akad itu tidak semuanya sah. Banyak akad yang batal. Maksud banyak adalah lebih dari satu. Lebih dari dua itu jamak ya. Banyak akad-akad orang yang batal. Kenapa akadnya bisa batal? Sekali lagi, karena tidak memenuhi syarat-syarat sah akad. Jadi perlu diperhatikan penting yang namanya ilmu. Dan ini juga jamaah sekalian, ikhwah sekalian, wa akhwat, inilah yang membedakan transaksi muamalah kita kaum muslimin dengan orang kafir. Kita kaum muslimin itu dengan dalam bertransaksi muamalah kita penuh regulasi. Kita punya aturan yang harus ditaati.
Misalnya jual beli ada syarat-syaratnya, ada pembatalnya, ada larangan-larangannya, dan akad-akad yang lainnya. Ini harus kita ikuti kalau kita ingin jadi pedagang yang muslim. Berbeda dengan pedagang kafir, mereka nggak punya regulasi, mereka nggak punya aturan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Muhammad ayat 12, penggalannya, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Dan orang-orang kafir itu mereka yatamatta'una, mereka hidupnya senang-senang saja. Bebas, nggak ada aturan. Senang-senang saja. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang kafir itu mereka makannya seperti makan binatang ternak. Apa makna makan seperti makan binatang ternak? Ya makannya nggak ada batasan halal haram. Semua halal bagi mereka. Semua dikerjain sama mereka. Wan naru maswalahum, dan neraka tempat kembali mereka. Ah, ini pola hidup orang kafir yang Allah kabarkan ke kita. Kalau pola hidupnya ya tahu senang-senang saja, tidak ada aturan. Dan kalau makannya, kalau kerjanya cari sumber pemasukan, sumber makanannya, ya kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka itu makan seperti makan binatang ternak. Tidak ada aturan halal dan haram. Jadi kita ya, ini ikhwah yang mendengarkan, akhwat yang mendengarkan, yang membedakan kita berdagang, pedagang muslim dengan pedagang non muslim itu ya aturan fikih muamalah. Jangan diterabas, jangan diabaikan aturan fikih muamalah. Tidak ada beda kita dengan pedagang kafir kalau seperti itu. Kan gitu ya. Kaum muslimin di zaman sahabat banyak yang pedagang. Orang Yahudi juga pedagang, ada yang pedagang di zamannya. Tapi bedanya apa? Ya, pedagang muslim, sahabat tentunya penuh atau taat dengan aturan syariat dalam berniaga, dalam bermuamalah. Orang Yahudi ya bebas, mereka buat riba, mau sogok sana sini, mau menipu, itu Yahudi dagangnya. Kaum muslimin tidak. Jadi itulah guna fikih muamalah ya, pembedanya. Jadi tadi perhatikan ya, sekarang kita dapat ilmu baru, teman-teman sekalian, bahwasanya akad, apapun akadnya, terkhusus akad jual beli, akad itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi syarat-syarat sah akad, misalnya jual beli, yaitu memenuhi syarat-syarat jual beli. Akad yang tidak sah berarti akad yang hilang satu di antara syarat-syarat yang lainnya. Di sini penulis memberikan contoh ya, contoh kasus satu di buku halaman 16, nikah batal, tidak ada talak, tidak ada perceraian. Ini untuk biar bisa memahami ya. Di sini dikasih contoh, si A dan si B menikah tanpa wali yang sah. Si A dan si B menikah tanpa wali yang sah. Karena ketidaktahuannya, karena nggak punya ilmu. Jadi pasangan ini nikah tanpa izin wali ya, tanpa mengkhabari wali yang sah. Mungkin di wilayah itu dianggap biasa. Dan memang di berbagai tempat ya yang sampai ke kita, kadang ada juga KUA yang seperti itu. KUA ini menikahkan saja, padahal yang nikah ini, yang perempuan khususnya ya, nggak ngomong-ngomong sama wali-walinya, nggak minta izin sama wali-walinya, nggak ada angin, nggak ada kabar, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba udah nikah gitu ya. KUA-nya pun nikah kan, gitu ya. Ini ya, jadi ada A dan B menikah. Mungkin mereka ikut mazhab, ini ikut mazhab Hanafi ya. Maaf, mazhab Hanafi sah nikah tanpa wali, tapi tentu ini marjuh, ini pendapat yang lemah ya. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Malikiyah, Syafi'i dan Hambali mewajibkan adanya wali untuk syarat sah nikah si perempuan ini ya, syarat sah nikah. Kita kembali ke kasus si A dan si B menikah tanpa wali yang sah, dan mereka nggak tahu ilmu, berjalan rumah tangga, kemudian mereka dapat hidayah setelah belajar dan konsultasi kepada ustadz ahlu sunnah, ustadz yang paham sunnah, mereka dapat nasihat, tercerahkan, dan mereka sadar. Ternyata mereka dapat ilmu juga, ternyata nikah itu syaratnya ada wali, harus izin wali. Setelah mereka sadar, ternyata nikahnya bermasalah selama ini. Mereka sadar, ngaji keduanya, dan tahu dulu nikah tanpa wali yang sah. Dan mereka tahu ilmunya itu tidak boleh. Kemudian si suami kan kebingungan. Ini apa langkah selanjutnya? Apakah harus bercerai atau bagaimana? Kan gitu ya. Jadi mereka dulu nikah tanpa wali yang sah. Pernikahannya sudah jalan 10 tahun. Kemudian ngaji, dapat hidayah, baru tahu itu bermasalah.
Kan kalang kabut deh. Kemudian bingung, ini stepnya apa selanjutnya? Apakah harus bercerai atau tidak? Ini cerai atau enggak? Jawab, tidak perlu dia mentalak istrinya. Enggak perlu mentalak istrinya. Kenapa? Mereka ini langsung dipisah. Kenapa seperti itu, jamaah? Karena talak itu turunan untuk akad nikah yang sah. Orang kalau nikahnya sah, baru ada opsi talak. Gitu. Baru ada turunan berupa talak tadi. Tapi yang kasus yang kita bahas barusan, ini kan nikahnya tidak sah. Jumhur ulama sebut tidak sah nikahnya karena tidak ada wali. Karena nikahnya tidak sah, maka tidak ada talak. Ngapain talak? Gitu ya. Sama saja kayak ada orang ketemu istri orang lain, dia talak istri orang lain. Lah ngapain kamu talak? Kamu kan nggak nikah dengan dia, gitu ya. Sama seperti ini. Ngapain kamu talak istri kamu? Kamu kan nggak pernah menikah dengan istri kamu. Secara syar'i nggak pernah menikah. Seperti itulah bahasanya ya. Jadi untuk ini tidak perlu talak, tapi langsung dipisahkan, kemudian dinikah ulang. Nikahnya, kategori nikahnya namanya nikah syubhat. Nikah syubhat, mereka menikah, mereka kira nikahnya halal, nikahnya aman, ternyata nikahnya tidak sah. Tapi mereka kira sah, mereka sangka sah, karena nggak ada ilmu. Itu namanya nikah syubhat. Anak yang lahir nanti namanya anak syubhat. Dan mereka setelah nikah diulang, alhamdulillah, kembali ya menjadi berumah tangga, anaknya aman secara nasab dan bisa jadi mahram dan bisa menerima waris, dan mereka banyak tobat kepada Allah karena dulu ya kalau karena tidak tahu nikah syubhat, mereka tidak berdosa karena nikah syubhatnya, tapi mereka berdosa dari sisi dulu kok nggak belajar, kok nggak cari tahu gitu ya, kok nggak peduli sih dengan agama, jadi itu berdosa dari sisi tidak mau belajarnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di sini akan ada lagi kasus dua ya, kasus dua pindah hak milik sejak sejak akad. Tapi ini nanti mulai panjang pembahasan. Kita akan simpulkan ya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan. Biar tidak monoton ya. Yang ingin bertanya silakan tanya. Kalau tidak ada tanya, kita lanjut materi sedikit. Silakan kalau ada yang ditanya, Ada yang pertanyaan, Ustaz. buat materi bisa atau bebas ya. Maksudnya nggak urut materi. Walaupun kita belum masuk materi, ingin ditanyakan, tidak masalah. Selagi muamalah ya. Matib, ada pertanyaan masuk. Bismillah. Izin bertanya dua pertanyaan. Matib, dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebagai pembeli, ada kalanya kita ditawarkan kasir, apakah kita butuh struk pembelian, sementara kita berpikir tidak memerlukan struk tersebut. Apakah hal ini dapat menjadikan si kasir menyelewengkan transaksi kita? Apakah kita wajib meminta struk atau apakah boleh tidak meminta struk? Oh, tip. Ini pertanyaan pertama ya. Ini mungkin dibantu kalau ada salah saya. Sepengetahuan saya, seperti struk perbelanjaan itu biasanya dia rangkap. Rangkap dalam artian, kan karyawan itu kalau di tempat yang udah modern ya sistem manajemennya, dia udah pakai komputerisasi. Nah, biasanya struk ini kan seperti rangkap. Rangkap itu mungkin data yang aslinya sudah masuk, kemudian data salinannya, nah itulah dia berupa struk. Jadi kita minta dan kita tidak minta, data sudah masuk. Bahkan data ini nanti terakumulasi ya, ada datanya terkumpul, bahkan itu pemerintah melacak pajaknya dari situ tuh, dari pembelian-pembelian itu. Udah ini sistemnya sudah seperti itu. Jadi walau alam, sejauh yang saya pahami, struk ini diambil tidak diambil ya. Misalnya kita di kasir tadi ya, diambil tidak diambil, kalau yang untuk data yang kita beli itu sudah masuk di komputernya, sudah masuk di komputernya, data yang kita beli, berapa uang masuk, uang keluar itu sudah rapi di sana. Walau ada mungkin bisa bantu yang paham manajemen sistem ini ya, tapi biasanya seperti itu. Sama lah mungkin dengan gaya klasik. Mungkin kalau beberapa lokasi klasik ya, misalnya dulu, misalnya saya dulu pernah ngekos di Jogja. Biasanya kalau bayar kos, nanti ibu kos itu dia punya kwitansi, dia catat di kwitansi saya bayar berapa uangnya, tanggal berapa. Itu di kwitansi itu nanti ada salinan. Dia punya satu, kemudian dia robekkan, dipegangnya ke kita. Mungkin stuk tadi lebih seperti itu.
analoginya lebih larinya seperti tadi, gitu ya. Wallahu a'lam. Untuk stroke tadi ya enggak pengaruh kita ambil tidak ambil karena data sudah masuk. Wallahu a'lam. Mungkin kalau saya salah dibantu kalau ada salah pemahaman di situ. Tapi untuk yang nomor dua, anak saya mendaftarkan diri untuk mengikuti event seminar pendidikan bagi pemuda Indonesia yang tiap tahun diadakan oleh sebuah lembaga nasional. Jadi ada seminar pendidikan ya, tiap tahun diadakan oleh lembaga nasional. Bila anak saya lolos dalam seleksi berkas dan seleksi ujian, akan berhak mendapatkan beasiswa penuh atau beasiswa sebagian ya untuk mengikuti event tersebut di luar negeri selama 5 hari. Oh berarti nanti ada seperti diundi ya, ada tes seperti sayembara ya, ju'alah bagi yang berhak mencapai kualifikasi tertentu nanti dapat beasiswa ya untuk menjalankan event tersebut tapi di luar negeri selama 5 hari. Namun setiap seleksi berkas pendidikan dan seleksi ujian dikenakan biaya sebesar 100.000 seperti pendaftaran ujian nasional UTBK. Apakah diperbolehkan? Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Nah, berarti kalau mau ujian, dia ingin ujian seleksi tadi ya, itu dikenakan biaya pendaftaran 100.000. Nah, untuk biaya pendaftaran, biasanya 100.000 ini apa yang didapat? Ya, katakanlah ujian 100.000 itu nanti dapat banyak soal gitu ya. Nah, kita harus tahu juga untuk 100.000 ini apa yang didapat. Tapi sejauh ini ya, keterangan Dr. Erwandi sekalipun yang namanya uang pendaftaran itu seperti boleh-boleh saja ya. Itu mungkin seperti kayak orang ingin, ini seperti ini saya yang buat ya, seperti mungkin orang ingin masuk ke tempat rekreasi, dia bayar uang masuk di luar gitu ya. Jadi ada uang pendaftaran, kemudian mungkin itu untuk para pengujinya, operasional yang lain-lain, itu memang dibutuhkan. Tapi memang kalau bisa biayanya real ya. Jadi untuk membayar uang pendaftaran itu tidak mengapa. Tidak mengapa, tapi dinasihatkan uang pendaftaran itu kalau bisa biayanya real, biaya real. Jadi untuk uang pendaftaran tidak mengapa dia ikut di sana. Iya, tidak mengapa. Karena ini juga bukan bukan musyawarah ya. Ini 5 orang nanti yang lulus dapat event. Ini tidak seperti musabaqah ya. Ini saya coba saya ini coba bantu dijawab. Ini yang apa istilahnya ya? Ini dilombakan nggak untuk orang yang lulus biar bisa ikut event ke luar negeri? Ini dilombakan atau lebih ke sayembara? Kalau dikompetisikan, di ujian itu dikompetisikan, kemudian kita ikut anggota, nanti larinya ke insert itu. Kalau insert dia tidak boleh ke musabaqah. Tapi kalau dia ke ini tidak arahnya tidak musabaqah ya, ini ujian seleksi 100.000 itu memang biaya ujiannya, biaya daftar ujiannya maka boleh. Tapi kalau dia udah kompetisi di event itu dibuat seperti kompetisi, maka itu dia tidak boleh di situ. Itu aja perinciannya. Kalau udah kompetisi nanti ini seperti insert tidak boleh. Seperti ujian seleksi Pak Ustadz. Nah, kalau ujian seleksi boleh ya. Ujian seleksi seperti orang daftar di pesantren dan yang lain nanti bayar uang pendaftaran, kemudian berhak dengan bayar uang pendaftaran dia dapat hak untuk ikut tes seleksi, dia dapat berkas soal-soal, nanti juga ada tim penguji dan lain-lain hal. Wallahu alam sejauh ini uang pendaftaran boleh. Ada yang lain ditanyakan? Ya, Ana mau bertanya, Ustaz. Oh iya. Silakan Ustaz. Untuk pelajaran yang pekan yang lalu tentang riba jual beli, Ustaz, untuk penyimpanan emas di bank, Ustaz. Ya, kan Untuk ada apa Ustaz? penyimpanan Penyim- uang, Hmm? penyimpanan emas di bank. Ah, Ya, itu kan untuk menyimpan emas di bank itu biasanya kita membeli emas dulu gitu, Ustaz. Kemudian emas kan tidak takobut, tidak benar. bagaimana, Ustaz? Tep ya. Jadi Atau ini juga Ustaz,
seperti ada yang jual emas ya di status-status WA gitu, kemudian Hmm. membelinya dengan transfer, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Barakallahu fiik. Baik. Terkait jual beli emas ya, emas dan rupiah, kita kemarin sudah belajar ya, kita pegang pendapat bahwasanya rupiah mata uang ya, kita pegang pendapat Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ilah dari emas dan perak menjadi komoditi ribawi adalah mutlak samaniyah. Mutlak samaniyah. Maka turunannya, hasil kiasnya adalah mata uang sah suatu negara. Emas, perak plus mata uang sah suatu negara. Nah, kaedahnya kemarin kan harus kalau beda jenis dia harus tunai, harus takobut. Nah, bagaimana dengan ada bank dia eh, biasanya itu berkebun emas istilahnya, berkebun emas di bank. Ada orang itu dia beli emas kepada bank. Jadi dia bayar uang ke bank, kemudian nanti dapat data dia sudah punya berapa gram. Karena di Pegadaian juga ada produk seperti ini, maka tidak boleh karena tidak terjadi serah terima secara tunai, maka terjadi di sana riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Itu yang pertama. Kemudian tadi juga ada mungkin pengen beli emas secara online. Secara online ya, eh, kalau memang penjual pembeli saja nih secara online, kalau uang mungkin bisa ditransfer, tapi emas tidak bisa. Maka jual beli emas tidak boleh juga secara online karena terjadi namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah, riba karena penundaan. Riba karena penundaan. Nah, kemudian untuk nitip, sebenarnya akad titip logam mulia itu kalau di bank ada namanya safe deposit box. Safe deposit box. Mungkin ini yang murni wadiah ya, murni wadiah di bank-bank syariah itu adalah akad safe deposit box ini, jasa penitipan. Memang kita punya logam mulia atau surat-surat berharga, nanti kita sewa boxnya itu ditaruh di sana. Nah, mungkin itu kurang lebih ya. Ya, tentang hukum tadi ya, hukum beli emas secara online atau beli emas kepada bank-bank syariah atau kepada penggadaian ya, itu istilahnya berkebun emas lah, itu segala macam tidak boleh karena tidak ada terjadi takobut. Baik. Oh, ini ada yang masuk online, kita baca. Ada apa nih? Bismillah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ada teman, saya bacakan pertanyaannya ya. Ana ada teman, beliau ibu rumah tangga. Qadarullah, Ustadz, suaminya juga ojol dan beliau paling tidak sering, beliau paling tidak sering nggak dikasih uang belanja dan anak-anaknya disekolahkan ibunya. Jadi beliau bayar uang sekolah dan uang makan juga. Ngambil dari hasil deposit di bank BCA Ustadz. Itu kira-kira hukumnya gimana? Eh, ini ya beliau ibu rumah tangga, suaminya eh, menjadi driver ojek dan beliau sering nggak dapat uang belanja dan anak-anaknya disekolahkan ibunya. Jadi beliau bayar uang sekolah dan uang makan mengambil dari hasil deposit di bank BCA Ustadz. Itu kira-kira hukumnya gimana? Ini interaktif ya, maksudnya yang punya tabungan BCA ini BCA ini bank konvensional ya. Yang punya ini ibunya si perempuan atau siapa? Coba bantu dijawab. Yang punya tabungan deposit BCA ini ibunya si perempuan atau siapa? Dan teknisnya bagaimana nih? Oh, istrinya itu punya deposit BCA. Dari hasil deposit ini maksudnya ribanya atau bagaimana maksudnya? Coba bantu yang ini, bantu saya. Maksud dari hasil deposit ini maksudnya apa?
Dan satu lagi Atau tambahan, oh ribanya. Dan satu lagi, oh berarti ini, dan satu lagi yang punya rekening BCA ini istrinya atau siapa? Satu lagi tak, berarti ribanya yang dimaksud ya. Kemudian yang punya rekening BCA ini siapa? bisa langsung buka mic, Ibu. Tape. Nah, jadi perlu dirincikan ya. Pertama kita mundur ya, mundur dalam artian kita harus tahu hukum membuat rekening konvensional. Hukum membuat rekening konvensional itu membuatnya saja itu tidak boleh. Kalau tidak ada status urgen mendesak, kita tak boleh buat rekening konvensional. Beda kasus dengan orang yang terpaksa buat, seperti para ASN yang dipaksa instansi harus punya rekening konvensional, atau orang ingin gabung BPJS dipaksa untuk membuat rekening konvensional. Nah, untuk para ASN, orang yang dipaksa membuat rekening konvensional, maka ada syarat. Setelah mereka diizinkan, ada syarat. Syaratnya biar aman, seketika gajian, detik itu juga kosongkan rekening. Jadi ASN itu harus punya backup rekening yang aman, seperti Wadiah lah ya, di bank-bank syariah. Itu ada produk namanya Wadiah, itu udah direkom oleh para asatizah, udah aman. Berarti ya, orang yang ASN tadi kan dia kerja dipaksa bikin rekening konven. Masuk gajinya, detik itu kosongkan, pindahkan salin yang Wadiah. Jangan biarkan uang gajinya mengendap di rekening konvensional sehingga diputarkan sama bank konvensional, mereka dapat dana segar untuk mengembangkan ribanya. Ini dipahami dulu. Jadi ini rekening BCA, apa alasan membuat? Kenapa belum dipindah ke rekening yang aman dari riba Wadiah? Itu yang pertama. Yang kedua, mengambil makan dari ribanya. Tentu ini tidak boleh, karena kalau ada orang punya rekening konven, ribanya itu dikeluarkan. Cara terlepas diri dari ribanya yaitu dikeluarkan ya kepada fakir miskin. Lain kasus kalau kita miskin, bisa kita makan riba kalau ada orang menyalurkan ke kita. Tapi ini berarti kan ini ribanya, berarti kan dia punya deposit. Maksudnya ribanya saja bisa untuk biaya ini, berarti kan dia punya uang juga gitu ya. Jadi tidak boleh dia makan ribanya. Pertama, kalau tidak urgen, dia bikin rekening yang tidak ada riba. Kemudian untuk biaya hidup dia, boleh dia pakai. Saya tidak paham ini ribanya saja berarti besar. Berarti ada uang selain ribanya nggak? Coba balas dulu. Kan ini di Bank BCA, ada uang lain nggak di deposit itu selain ribanya ini? Dia punya uang Rasul Mal nggak? Rasul Mal itu uangnya dia ada atau tidak? Berarti nggak boleh dia makan ribanya karena dia punya uang. Perhatikan ya, riba itu penyaluran yang disepakati ulama adalah kepada orang miskin, fakir miskin atau fasilitas umum. Kecuali kita orang miskin, miskin secara syariat ya, ada definisi-definisinya, boleh kita makan riba tadi. Tapi itu diperhatikan. Ini dia nggak boleh dapat riba, dia nggak boleh makan ribanya karena dia punya uangnya saja ada sekitar 200-an juta ya, itu banyak. Itu bisa untuk buka usaha, bisa untuk yang lain. Jadi mungkin kita nasihati, mungkin Gimana dibantu nasihati temannya, bantu Ya, nasihati temannya. ada nggak? Pertama, dia harus ini ya, dia harus kalau ndak urgen, kalau ndak darurat rekening BCA tadi, dia harus buka rekening, pindah ke rekening yang tidak ada ribanya. Jangan biarkan bank konvensional itu berkembang gara-gara dana kita. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan ASN pun tadi ya, boleh mereka bikin rekening karena dipaksa, tapi seketika gajian kosongkan rekening konven tadi, pindah ke rekening Wadiah yang ada di bank-bank syariah yang tidak ada penambahan. Ini solusi. Berarti ini jawabannya tidak boleh. Dia tidak boleh memakai biaya hidup ya, biaya apa tadi ini, biaya pendidikan, uang sekolah anaknya dari riba depositnya, jawabannya tidak boleh, itu haram. Baik, ada yang lain? Ya, Ana bertanya Ustaz. Oh ya, siapa Ustaz bertanya? Silakan. Ana Tadi Ustaz. ada dengar jawabnya Ustaz? Sudah jawab tadi?
Udah ya, paham Ustaz. Ah, Alhamdulillah. tidak boleh ya. Dia itu Udah. biasanya menabung di bank itu kadang nama produknya berkebun emas, berkebun apa? Berkebun emas di bank gitu ya. Biasanya kita setorkan uang, nanti dikasih data, kita punya berapa gram. Kadang di Pegadaian ada juga, kita kasih 1 juta, nanti kita dikasih data saja, kita punya baru berapa gram. Kan biasanya gitu ya. Nah, Beli Ustaz. di bank-bank syariah itu biasanya seperti itu, dan itu tidak boleh karena tidak ada takobut. Nah, demikian juga beli emas secara online. Lanjut, gimana Ustaz? Iya, pertanyaan berikutnya Ustaz. Untuk akad yang sah ini, ya, misalnya akad dalam pernikahan Ustaz, itu kan Nah, akad yang sah itu yang disebutkan Ustadz tadi yang memenuhi syarat-syarat akad. Mungkin kalau di sini yang memenuhi syarat-syarat akad pernikahan. Ya, apakah yang memenuhi syarat-syarat akad pernikahan di sini adalah yang menurut syariat kita atau juga bagi agama lain, misalnya sesama Nasrani atau Yahudi, yaitu juga disebut akad yang sah gitu, Ustaz. Karena kan mungkin di antara mereka juga ada istilah talak, Ustaz. Barakallahu fikum. ah, nah, memang nanti di buku kitab fikih munakahat ini ada pembahasan tentang status pernikahan orang kafir. Ada status pernikahan orang kafir. Ini nanti mereka masuk Islam atau tidak di sini akan dibahas. Tapi kalau mereka ya, kalau mereka masuk Islam, nah jadi seperti ini ilmunya Ustaz. Sebenarnya kalau kita sebut kalau orang kafir nikah sama orang kafir dan masih di status kafir, ini kita nggak nggak wilayah kita. Maksudnya dalam artian bisalah kita simpulkan tentu akadnya ada masalah karena kan kita barometernya nikah sesuai Islam. Sekiranya ada kafir zimmi misal, kafir zimmi atau kalau dalam muamalah ya, kalau ada orang kafir ikut kerjasama dengan Islam, maka regulasinya Islam yang buat. Islam yang Islam yang buat. Jadi kalau orang kafir tadi nikah sama orang kafir, kita nggak paham juga ini akadnya nilai sah atau tidak. Karena mereka Islam saja tidak. Karena semua ibadah tertolak karena mereka tidak Islam. Kan gitu ya, mereka belum bersyahadat. Tapi setelah mereka masuk Islam, ini yang kita bahas. Ada laki-laki perempuan nikah dalam kondisi Nasrani. Kemudian mereka masuk ke Islam. Nah, di sini nikahnya statusnya bagaimana? Nah, itu mungkin dibahas, diulang atau tidak. Di sini mungkin dilihat kalau sejauh ini tidak ada mungkin persyaratan mahar yang maksiat. Mungkin dulu mereka nikah semasa Nasrani, maharnya mungkin khomer sekian liter, tapi masih hutang, belum dilunasi maharnya. Setelah mereka masuk Islam, maka mahar yang sisanya karena khomer itu di cancel. Nah, itu contohnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang bermasalah di persyaratan lama mereka menikah dan masuk Islam, nikahnya dihukumi sah, Ustaz. Karena mereka kan nikah Nasrani nih, kemudian masuk Islam keduanya, ini ada yang berpendapat nikahnya itu bisa berlanjut. Nah, bisa berlanjut langsung menjadi dihukumi sah. Itu walau alam ya, ini agak berat. Saya tidak terlalu mendalami tentang pernikahan-pernikahan di luar Islam ini. Dia ada pembahasannya, Ustaz. Saya belum terlalu dalam di situ, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, karena kalau Nasrani tadi, ya tadi mereka banyak masalahnya karena mereka belum bersyahadat, mereka belum bersyahadat. Jadi semua amalan mereka baik sodako semuanya itu tak teranggap sama sekali. Kita tutup mata dari mereka karena mereka belum bersyahadat. Wallahu a'lam. Itu mungkin yang saya pahami. Mungkin dibantu Nah, juga Ustaz. kalau saya banyak salahnya. Itu berat bahasa. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wah, Jazakumullah iya. khairan. Ya, Mungkin ada yang lain. permasalahannya tadi karena ada kalau masuk Islam itu kemudian terjadi cerai, Ustaz. Maksud Ana Oh, seperti itu. gitu maksudnya Ustaz. Oh, Nah, saya salah paham tadi. Jadi ada Nasrani menikah, kemudian masuk Islam. Oh, kemudian dia cerai Ustaz ya. Maka ketika sudah masuk Islam, ketika terjadi cerai, maka talaknya sah Ustaz. Kan dia masuk Islam suami istri nih. Kemudian berlaku nanti hukum Islam mengikat kepada mereka, maka dihukumilah nikahnya sah karena dulu kan masih Nasrani. Masih Nasrani kalau ada syarat-syarat yang tidak sesuai nanti diislamisasi istilahnya. Nah, setelah menikah kalau mereka bercerai boleh talak karena dihukumi sah nikahnya semasa
Nasrani. Mungkin di antara dalilnya Ustaz, para sahabat radhiyallahu anhum, ada yang mereka menikah di masa jahiliyah. Nah, ada mereka yang menikah di masa jahiliyah. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an As-Siddiq dia menikah di masa jahiliyah. Tak kala masuk Islam nikahnya tidak disuruh ulang. Itu maksudnya di antara pendalilannya. Nah, setelah masuk Islam pakai pendalilan yang tadi, pendekatan yang tadi, maka berlaku nggak talak? Berlaku karena dihukum misah nikahnya. Wallahu a'lam. Nah, itu mungkin maksud saya. Oh iya, baru saya paham. Nah, Alhamdulillah. jazakumullah khairan, Ustaz. Wah iya, ada yang lain? Silakan yang lain, jika ada yang mau bertanya langsung, bisa. Ada di sini. Oh, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaannya keluar dari tema. Mau menanyakan masalah ini. Bagaimana hukum ada guru yang mendapatkan uang dari pemerintah sebesar 1,7 juta, kemudian pemerintah minta dikembalikan. Guru ini mau mengembalikan personal, tapi nggak bisa karena harus sekolahan yang mengembalikannya. Sedang dari sekolah tidak ada keinginan untuk mengembalikan. Dan guru ini sebentar lagi pensiun, sudah tidak mengajar lagi. Bagaimana dengan hutang ini? Bagaimana cara membayar hutangnya? Jazakallahu khair. Mungkin karena ini udah alurnya sudah bagus ya. Dia ada uang sebesar 1.700.000. Kemudian ini pemerintah minta itu agar dikembalikan dan dia dekat masa pensiun. Kemudian alurnya harus sekolah yang mengembalikan karena secara personal kalau dia sendiri kembalikan ke instansi pemerintah tersebut tak diterima karena harus melalui jalur kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah atau sekolah tidak mau mengurus itu, tak mau mengembalikan. Maka mungkin di antara etikat baiknya mungkin ibu ya tetap datang saja kepada pemilik hak alias pemerintah yang berwenang ya, sampaikan dan kembalikan. Ini langkah pertama. Ibu bergerak personal saja tanpa menghormati rasa hormat, tanpa melangkahi ya dan tidak menghormati karena memang sekolah dia tidak mau bantu gitu ya. Jadi coba secara langsung ke pemerintah yang berwenang. Kita sudah tempuh yang tadi ya, tapi tidak susah. Kita pergi langsung temui sekolah yang berwenang, dikembalikan. Kalaupun ternyata pemerintah maksudnya. Kalaupun pemerintah pun tidak mau menerima, dia syaratkan harus sekolah yang kembalikan. Dan sekolah pun tidak mau mengurus, kan ibu susah. Maka kalau memang di bola ya ini susah, itu susah, ini susah, maka cara bertobat yang terakhir adalah ibu sedekahkan atau ibu salurkan saja 1.700.000 ini kepada fakir miskin. Tapi ini bukan sedekah. Ibu berlepas diri dari uang itu. Biar tidak dituntut masalah uang 1.700.000, ibu alokasikan kepada fakir miskin. Kenapa fakir miskin? Karena fakir miskin memang tanggungan negara. Jadi kan ini uang pemerintah ya, jadi muternya di sana. Itu cara tobatnya. Ya, itu cara tobatnya. Kalau memang susah ya, ibu secara personal ditolak, balik ke sekolah, alurnya sekolah tidak mau, kan bingung kita nih, gimana uangnya? Jadi alokasikan ke fakir miskin. Wallahu a'lam. Yang lain? Mungkin cukup, Ustaz. Mungkin tidak ada, Ustaz, di Oke, kalau tidak ada, kita akhirin apa-apa ya. Kita akhiri, Zan. Silakan, Ustaz. Mungkin disimpan ya untuk pertanyaan selanjutnya. Wallahu a'lam. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.